Oke, Wak, kisah ketiga atau kisah terakhir yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa yang namanya minta disamarkan. Sumpah, Wak, ini sebelum aku mulai ceritanya aku mau bilang ini kisah ini gak kalah epic sih. Kalian harus dengar ini. Jadi gini, Wak, kita panggil aja si kakak ini dengan nama Mawar ya. Jadi Wak, Mawar ini adalah seorang pramugari dari maskapai terbesar di Indonesia. Nah, sebagai seorang awak kabin, Wak, Mawar nih bilang pasti dia dan kawan-kawan sejawatnya ini pernah mengalami kejadian mistis, entah di pesawat ataupun di hotel tempat mereka menginap. Nah, kejadian mistis tuh kayak tiba-tiba nanti ada yang kesurupan, bunker tempat awak kabin tidur di pesawat tiba-tiba tuh ramai kali, lavatory atau toilet tiba-tiba ada bunyi attendant call tuh atau nge-flash sendiri padahal pesawatnya sedang very flight. Very flight ini tidak membawa penumpang sama sekali, Wak. Atau bertemu dengan sesama awak kabin, atau menghitung jumlah penumpang yang nggak pernah pas, selalu bertambah dan berkurang, nggak sesuai sama manifest dan lain-lain. Biasa sebenarnya. Nah, cerita yang diceritakan sama Mawar kali ini, Wak, adalah tentang kejadian yang dia alami sendiri dalam penerbangan Jakarta Manado. Nah, dalam penerbangan ini, Wak, Mawar menjadi FA2 atau Flight Attendant 2 di pesawat Boeing 737. Nah, kerjaan FA2 ini adalah mengurusi segala urusan yang terjadi di kelas ekonomi, mulai dari makanan dan keluhan dari penumpang. Nah, pada saat sedang boarding, Wak, boarding. Ngapain kok ngebordir di itu? Ini aku ingat Wak bordir ini, coy. Nah, pada saat sedang boarding ini, Wak, tirai bagian belakang tuh Mawar tutup supaya Mawar bisa melakukan tugasnya untuk memanaskan makanan di oven ya kan. Lalu memasukkan ke troli makanan, mengurusi teh, kopi dan sebagainya. Nah, di saat itu, Wak, tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk pundak Mawar. Mawar ingat betul, Wak, wajahnya seorang bapak-bapak berbadan tinggi, udah beruban, tampan, bajunya kotak-kotak biru langit gitulah, perpaduan putih, umur sekitar 70-an. Nah, bapak tersebut cuma tersenyum. Nah, Mawar pun langsung bertanya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Nah, beliau pun berkata, iya Mbak, kalau nanti Mbak atau teman Mbak mau bagiin makanan dan kalian melihat saya tertidur, tolong jangan dibangunkan ya, tapi tolong bangunkan saya jam 2 siang tepat karena saya harus minum obat. Gak boleh telat, Mbak. Mawar jawab, seat nomor berapa, Pak? Dijawab lagi sama bapaknya, nomor 25C. Oh baik, Pak, nanti akan saya tulis di notes untuk disampaikan kepada teman-teman saya, Pak ya. Kemudian bapaknya hanya tersenyum dan Mawar pun pamit untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, singkat cerita, Wak, mulai sudah boarding nih, awak kabin ke AFT cabin di belakang tuh loh, mengecek di lavatory ada penumpang atau tidak. Mawar secure and lock semua yang ada di pantry belakang. Kemudian para awak kabin pun bersiap duduk di jump seat, mengenakan shoulder harness yang kayak seat beltnya itu lah. Lalu Mawar memberitahu kepada 3 rekannya, Mbak, itu notesnya dibaca ya, ingat di 25C kalau lagi surfing bapaknya tidur jangan dibangunin, tapi nanti jam 2 tepat baru dibangunin buat minum obat ya. Nah, teman-temannya oke, siap, ngangguk lah kan, dan mereka mengucapkan terima kasih. Nah, sesaat sudah cruising, Wak, atau pesawat ini sudah di ketinggian 37.000 kaki di atas permukaan laut dan fasten seatbelt pun off, Mawar dan kolega-koleganya pun bersiaplah untuk membagikan makanan. Tak lupa Mawar pun mengingatkan kembali ke temannya mengenai request bapak di seat 25C itu. Nah, setelah selesai surfing semuanya, Wak, Mawar pun bertanya nih kepada koleganya, ada nggak bapaknya? Nggak ada, Mbak, kata koleganya, Wak. Ah, masa sih? Beneran nggak ada, Pak? Mbak, di lavatory nggak ada, di toilet. Mawar mulai bingung tuh, Wak. Kalau ada di lavatory harusnya aku lihat, karena kan dia lagi di belakang. Karena Mawar ini memang harus berjaga melihat ke arah cabin dari belakang, Wak. Apa mungkin kelewat, pikir si Mawar ini kan. Coba dipastikannya lah sendiri sama si Mawar, Wak. Dia langsung bergegas ke lavatory kan. Pas dilihat lavatory itu ternyata kosong. Terus Mawar pergi nih ke 25C. Kosong juga, hanya terisi 25A dan 25B. Ada ibu tua lah tapi cantik, Wak, dan anak muda kayak cucu si ibu itu. Mereka hanya termenung diam dengan mata sembab gitu ngeliat ke arah Mawar. Mawar ditengokin, dia senyum aja. Mau minum lagi, Bu? Mas gitu. Nah, karena Mawar nih masih bingung kan, Wak, dicobanya lah ditelusuri tuh kursi dari depan sampai belakang, karena Mawar takutnya beliau ini pindah tanpa memberitahu awak kabin. Nah, setelah dicek hasilnya nihil, Wak, sempat terpikir lagi sama Mawar, mungkin bapak itu nanti akan balik lagi kok. Tapi, Wak, di saat yang bersamaan masih penasaran juga ini Mawar ya kan. Dia harus tahu beliau ini duduk di mana supaya kan nanti bisa dibangunkan untuk minum obat, kan nggak boleh telat, itu pesan bapak itu. Nanti kalau udah apa-apa bapak itu awak pula yang kena. Bolak-balik, Wak, Mawar tuh cari di kabin ekonomi sampai akhirnya, Wak, Mawar nekat lah nanya ke penumpang 25A sama 25B tadi, Wak. Gini, Wak, percakapannya. Permisi, Ibu, boleh saya bertanya? Dengan mata sembab, dengan suara lirih, ibu itu mengangguk. Ibu, maaf, apakah ada yang duduk di sini, sambil menunjuk 25C kan, Wak? Apakah ada yang duduk di sini selama boarding tadi sampai terbang? Ibu itu heran dengan pertanyaan Mawar. Terus anak muda 25A yang di sebelah ibunya tadi tuh bertanya, gimana ciri-cirinya, Mbak? Katanya kan. Mawar cerita lah padanya tadi, bapak-bapak tinggi, beruban, pakai baju biru putih kotak-kotak. Diceritakannya lah itu apa adanya, dan bagaimana bapak itu memintanya untuk membangunkan beliau pukul 2 siang itu. Anak muda yang mendengar ucapan Mawar kaget, Wak. Ibu itu langsung terisak nangis. Aduh, merinding, tapi sedih.
Oke. Nah, Mawar pada saat itu heran, kebingungan. Tapi Mawar mulai mengerti apa yang terjadi. Karena ini bukan kali pertama dia mengalami kejadian seperti ini. Kemudian anak muda itu pun mengajak Mawar ke kabin belakang. Lalu si anak ini mengeluarkan handphonenya. Dia menunjukkan foto kepada Mawar. Ini handphonenya dalam keadaan flight mode ya. Nah, pada saat dilihatkan foto tersebut Mawar hanya diam. Karena foto itu adalah foto yang dia lihat persis. Dan anak muda itu bilang kalau saya sama nenek saya mau ke Manado untuk mengubur jenazah kakek saya di Manado. Tanah kelahiran kakek atau bapak yang Mbak lihat tadi. Dan kalian tahu anak muda itu ngomong apa? Dia bilang, jenazah kakek saya dibawa dengan pesawat ini. Wih! Wih! Mawar diam sama kayak aku sekarang. Diam deh. Cukup lama Mawar diam. Oh baik mas. Baik, langsung si Mawar pergi ke FA1 kan. Dia meminta manifest. Dicek sama dia. Betul 25C gak ada penumpang. Tetapi memang mereka sedang membawa jenazah di kargo bawah. FA1 tadi hanya tersenyum ketika Mawar menceritakan hal yang baru saja dia alami itu. FA1 pun berkata, oh berarti bapak itu pamitan lewat kamu. Dia baik-baik saja berarti. Epic gak Yes. Pamit. Gimana perasaan si nenek tuh ya dengar? Kalian kalau di posisi si anak muda tuh kayak gimana? Bisa-bisanya nggak mungkin. Kalau kupikir nggak mungkin hoax ini. Kenapa bisa Mawar mendeskripsikan bentuk si kakek itu persis seperti di handphone? Kakeknya pamit, minta tolong dibangunkan jam 2 mau makan obat. Rupanya kakeknya di bawah, mau dikuburkan ke Manado. Ya Allah, ya Allah. Oke jadi itu tadi beberapa kisah horor Wawa semuanya seram kali kan ya. Dari ketiga cerita itu mana yang paling seram menurut kalian? Kalau aku pasti ketiga-tiganya, karena yang pasti yang paling seram, paling epic pasti itu yang kuangkat. Banyak kali pastinya, biarkan. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang pas menurut kalian. Dan buat kalian juga yang pengen menceritakan kisah horornya, boleh langsung email ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Kalau bisa sih kalian sertakan nama Instagram kalian biar bisa aku kontak kalian ya. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.